Halo semuanya, jadi ini podcast pertama gue. Dan setiap podcast gue itu sharing tentang masalah-masalah yang ada pada remaja. Bukan cuma masalah cinta, tapi juga semuanya. Oke, sebelumnya nama gue Dila Maharani. Di sini gue tujuan gue buat ini adalah cuman sebatas sharing. Mungkin ada yang sepengalaman atau mungkin lagi ada di fase kayak gini. Gue mengambil cerita ini dari kisah asli teman-teman gue, bahkan kisah gue sendiri. Awalnya gue kira itu permasalahan cinta itu udah paling yang rumit gitu ya untuk remaja. Ternyata banyak banget masalah-masalah lainnya yang sekarang tuh jadi problem buat anak-anak remaja gitu. Salah satunya adalah insecure. Jadi kali ini gue mau bahas tentang insecure. Jadi sebelumnya gue sempet nanya ke beberapa teman-teman deket gue, pernah gak sih mereka insecure? Terus karena apa? Terus apa yang bikin dia akhirnya gak insecure lagi? Dan jawabannya itu benar-benar kayak gue gak nyangkanya karena orang-orang yang gue kenal biasa-biasa aja gitu, kayak dia selalu ceria, dia selalu happy gitu. Ternyata dia tuh punya sisi insecure masing-masing yang ternyata itu benar-benar bikin overthinking dia tiap malam atau apa gitu. Mulai dari permasalahan insecure yang paling umum itu mungkin di fisik. Bahkan gue sendiri pun paling sering insecure itu karena fisik. Gue punya muka yang breakoutnya parah banget, jerawatan, bluntusan. Gue udah coba segala macam produk yang kata orang bagus, yang kata orang ini, tapi nggak ngefek apapun di muka gue. Gue sempet kayak ngaca, terus kenapa sih gue kayak gini? Gue buka sosmed kayak, kenapa sih gue nggak bisa semulus cewek-cewek lain gitu, yang tanpa ada jerawat, tanpa ada beruntusan, mukanya mulus gitu. Cuman gue tiap malam tuh kayak nge-sounding diri gue sendiri, kayak hug yourself, kayak meluk diri sendiri. Gue masih punya kelebihan, gue masih punya keunggulan yang mungkin orang lain gak punya, atau gak banyak orang yang punya gitu. Jadi itu kita kayak perlu untuk beberapa saat punya me time diri sendiri, nge-sounding diri sendiri kalau kita tuh hebat gitu loh. Kita tuh punya keunggulan, kita punya kelebihan, kita itu layak diperjuangkan, kita itu cantik, kita itu baik. Itu tuh harus banget gitu. Gue bakal sharing beberapa jawaban teman-teman gue ketika gue tanya, pernah gak sih lo insecure? Hal apa yang bikin lo insecure? Terus apa hal yang akhirnya lo bisa bangkit dari rasa insecure itu? Dan ternyata bukan cuma cewek yang sering insecure, cowok pun kisah insecure-nya malah lebih parah dari yang cewek alamin gitu. Gue nanya ke salah satu temen cowok gue, pernah gak sih lo insecure gitu? Terus dia jawab, pernah. Jadi dia punya pacar, mantan pacarnya itu tuh orang berada dengan finansial ke atas. Terus dia cerita, gue ngerasa insecure gitu. Pacar gue waktu lagi jalan sama mantannya waktu itu bisa diajak makan mewah, bisa ke mall, bisa kemana. Sedangkan gue cuma bisa ngajak makan di pinggir jalan. Gue gak bisa ngasih barang-barang branded ke dia. Bahkan kalau misalkan dia ngajak nonton dan gue lagi gak ada duit, ya gue bilang gak ada duit gitu. Terus gue kayak ngerasa cowok tuh ternyata bisa insecure gitu. Terus juga gue nanya ke salah satu temen cowok gue lagi, apa sih hal yang bikin lo insecure gitu. Terus dia bilang kalau gue insecure kalau misalkan potensi gue itu diragukan sama orang lain. Jadi gue ambil contoh kayak gini. Jadi si A temen gue ini misalkan dia fotografer, dan ada seseorang yang berada pada ruangan yang sama dengan si A, membutuhkan jasa fotografer, tapi dia malah mencari orang lain gitu, kayak cariin gue fotografer dong, gue butuh fotografer. Sedangkan di ruangan itu ada si A. Si A itu fotografer, dan orang itu yang ada di ruangan tahu kalau si A itu fotografer. Jadi si A itu kayak mikir, gue bisa loh bidang itu, kenapa nyari orang lain gitu. Lo ngeraguin potensi gue,
Apa lo takut hasil gue jelek atau apa gitu. Dan jujur gue pernah ngerasain itu juga. Gue pernah ngerasa kayak kok malah orang lain yang dicari, kok malah yang gak ada yang dicari, sedangkan gue yang ada di bidangnya, ada di posisinya saat itu, ada di tempat kok gak dicari gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir, mungkin orang itu mempunyai alasan tersendiri juga ya. Entah karena takut ngerepotin, atau karena mungkin udah biasa minta tolongnya sama si ini atau apa. Cuman namanya sifat insecure itu susah gitu untuk kita lawan. Ada juga yang masalah insecure-nya itu lebih kayak ke bakatnya dia atau potensi yang ada dalam diri dia. Dia tuh kayak ngerasa kalau potensi dia itu di bawah dengan teman-teman yang lainnya, atau dia ngerasa kalau dia itu nggak punya potensi. Dia kayak bilang, bisanya apa sih sebenarnya gue, bakat gue tuh apa sih, fashion gue tuh di mana, gue tuh mau apa sih setelah ini gitu. Kok teman-teman gue pada punya bakat sih, kok teman-teman gue udah bisa nemuin passionnya di mana, teman-teman gue udah tahu bakal mau apa setelah ini, tapi kok gue bener-bener nggak bisa nemuin apa yang gue cari itu. Dan itu ternyata menjadi salah satu penyebab terbesar dia insecure. Dan gue mau cerita tentang insecure dari kisah gue sendiri. Gue sempat ada di fase yang insecure parah karena muka gue itu yang breakout. Tinggi gue cuma 155 dan berat gue 55 kilo. Di body shaming itu sering, cuman gak terlalu diambil hati sih, dibilang kayak gitu juga enggak ya. Tapi suka ada gitu rasa kayak kesel kalau misalkan mood kita lagi gak enak, terus di body shaming, terus saat kita diem aja gitu, atau diem aja dalam arti ngehindarin biar kita gak marah atau apa, kayak gak kontrol diri sendiri, tapi malah dibilang baper. Nah justru tuh gue kadang keselnya itu bukan karena gue di body shaming, tapi karena dibilang bapernya itu. Gak semua kata, gak semua perilaku orang itu bisa kita sebut dengan kata baper. Gak semua orang itu suka gitu. Kenapa kita gak boleh gampang ngomong baper ke orang atau apa? Karena kita tuh gak tahu perjuangan dia buat ngelawan rasa insecure itu kayak gimana. Perjuangan dia buat berusaha lebih baik biar rasa insecure dia hilang, biar dia bisa nunjukin ke kalian kalau misalkan dia bisa ngilangin rasa insecure itu tuh susah. Dan kita gak bakal tahu perjuangan dia itu kayak gimana. Gue ambil pengalaman dari gue sendiri. Gue pernah ngelakuin diet. Itu udah lama banget, sekitar waktu gue kelas 1 atau kelas 2 SMK gitu. Gue ngelakuin diet ekstrim, dan orang-orang di sekeliling gue itu gak setuju atau gak ngedukung. Gue tahu mungkin maksud dia gak ngedukung karena takut gue sakit atau apa gitu. Tapi gue kayak mikir gini, di saat gue gak berusaha buat memperbaiki diri, lo ngata-ngatain gitu. Tapi di saat gue lagi ada di proses buat ngeperbaikin diri, tapi lo malah ngehina kayak gaya-gayaan lo diet gitu atau apa gitu. Sampai gue pernah ngelakuin hal bodoh itu. Saking ngelakuin dietnya itu, gue setiap habis makan gue keluarin lagi gitu. Gue kayak mikir gak boleh ada makanan yang masuk ke dalam badan gue sendiri gitu. Gue gak boleh makan banyak, setiap ngelewatin porsi gitu gue keluarin lagi. Dan gue sempat insecure karena kisah cinta gue selalu dengan orang yang salah. Bukan orang yang salah sih, tapi gue selalu ngalamin kisah percintaan dengan ekspektasi gue yang salah. Kayak gue pernah dekat sama orang, udah deket, terus akhirnya dia jadiannya sama yang jauh lebih cantik, jauh lebih kurus gitu. Kayak mikir, gila, kenapa ya gue gak bisa secantik yang dia pilih? Kenapa sih ya gue gak bisa semulus yang dia pilih, orang yang dia pilih itu? Cuman gue kayak mikir, mungkin bukan karena kurus dan cantiknya juga. Mungkin hati dia emang lebih baik dari gue. Mungkin emang bukan gue yang dia mau gitu. Sampai akhirnya gue nemuin sosok orang yang bener-bener gue ngerasa dicintain banget gitu, kayak disayang banget.
sama orang. Gue bertahan lama sama dia, dan saat sama dia gue bener-bener gak ngerasain insecure sedikit pun. Gue gak pernah ada lagi rasa insecure karena gue selalu ditanemin di mindset gue sama dia kayak gue itu hebat loh, gue itu baik loh. Terus apa sih yang mau gue keluhin? Gue itu harus bersyukur loh, gue itu banyak ini gitu. Jadi setiap gue masih insecure gitu, gue kayak mikir, dia aja bangga punya gue, kenapa gue gak bangga sama diri gue sendiri gitu. Tapi setiap perjalanan itu gak pernah ada yang mulus. Sampai akhirnya gue sama dia juga harus ngejalanin hidup masing-masing, lanjutin perjalanan masing-masing lagi. Dan di tahap itu emang wajar banget menurut gue, tingkat insecure gue malah naik lebih tinggi dari sebelumnya. Gue kayak ngerasa orang yang bilang ke gue buat gak insecure aja sampai pada akhirnya tetap jalan masing-masing gitu, tetap ke kehidupan masing-masing. Berarti kan itu tandanya emang gue itu punya kekurangan, dan rasa insecure gue naik lagi gitu. Gue sempet kayak mikir, kayaknya emang gue gak pantas gitu buat orang, gue gak pantas gitu buat cowok. Kayak apa yang bisa gue banggain gitu dari diri gue sendiri. Gue kayak mulai nyalain diri sendiri, harusnya gue gak gini biar dia gak pergi gitu, biar dia gak berubah. Harusnya gue gak gini, harusnya gue gak gini. Terus gue juga lama-lama mikir, kenapa sih gue malah terus nyalahin diri gue sendiri. Dan ini penting buat kalian, bahwa gak semuanya ekspektasi yang kalian inginkan, kalau misalkan gak terkabul, itu gak 100% kesalahan dari kalian. Terus akhirnya karena gue kepikiran terus, makin insecure, gue malah jerawat gue malah tambah banyak, pikiran gue malah tambah stres, malah tambah gak karuan. Gue jadi mikir, ya wajar sih, semua itu cuman soal waktu. Kalau misalkan sekarang gue masih gak nemuin orang yang tepat, ya emang belum waktunya. Kayak umur gue aja masih berapa loh, umur gue masih 18 tahun. Ya gue masih bisa nikmatin hidup gue, nikmatin pekerjaan gue yang sekarang, nikmatin semua jalan hidup gue gitu. Walaupun kadang setiap habis kerja kayak malam gitu tetap mikir, tetap overthinking. Kalau misalkan waktu itu gue gak gini, mungkin gue masih sama dia gitu. Cuman ya balik lagi, gak setiap ekspektasi yang kita mau ya sesuai dengan realitanya gitu. Sekarang buat semuanya udah dengerin gue sampai saat ini, gue makasih banget. Gue minta tolong sebentar aja, pejamin mata lo, peluk diri lo sendiri, dan resapin setiap kata yang gue bilang. Relax, tarik nafas, dan jangan pikirin apapun selain kata dari gue. Lupain semua masalah yang lagi lo alamin, dan peluk diri lo sendiri. Teruntuk kalian yang saat ini lagi capek, yang saat ini lagi insecure, gue cuma mau bilang, gak ada yang salah dari orang yang pendek. Orang pendek tuh lucu, ngangenin banget. Dan gak ada yang salah juga dari orang tinggi. Kalian itu anggun. Kalian punya banyak manfaat dengan badan yang tinggi. Teruntuk yang kulitnya sedang breakout, itu hal yang wajar kok. Wajar banget. Semua itu bakal selesai. Kalian bakal dapat kulit yang sehat setiap kalian belajar buat cinta sama diri sendiri. Teruntuk kalian yang insecure atas potensi, kalian hebat banget. Bahkan seorang idol pun harus diuji berkali-kali untuk dirinya disebut idol. Kalian semua punya bakat, kalian semua punya passion, kalian semua luar biasa. Kalian tahu, Tuhan menciptakan kamu dengan sebaik-baiknya makhluk.
Bahkan saat menciptakanmu, Tuhan aja bangga banget gitu. Jadi, kamu harus bangga sama diri kamu sendiri. Teruntuk diri sendiri, terima kasih ya sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini. Aku akan membaik. Bahkan setelah aku pikir, aku gak nyangka kalau aku ternyata bisa sehebat ini. Bahkan kalau aku kembali ke 5 tahun sebelum ini, aku gak bakal nyangka kalau diri aku yang sekarang itu bisa sehebat dan setangguh ini. 5 tahun ke depan, kita harus berpelukan lagi ya. Tapi bukan karena sedih, tapi karena kita hebat.